Hari demi hari kita harus makin bertumbuh, dewasa rohani, dan berkenan kepada Tuhan. Betapa besar peran gereja dalam hal ini pelayanan pemberitaan firman, juga pelayanan puji-pujian yang di dalamnya memuat lagu-lagu yang memberikan insight, inspirasi, pencerahan, saudaraku. Yang tentu berdasarkan firman Tuhan, lagu-lagu harus berdasarkan firman Tuhan. Yang itu juga berperan mendorong kita, mengangkat kita bertumbuh menjadi orang-orang percaya yang berkenan kepada Tuhan. Berurusan dengan Tuhan yang pada ujungnya kita tidak terpisah dari Allah. Berurusan dengan Tuhan sejak di bumi yang akhirnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga, di keabadian atau di kekekalan. Tidak bisa tidak mau, kita harus rohani. Harus rohani. Saudara tidak bisa berurusan dengan Tuhan dan jangan harap masuk surga kalau tidak rohani. Allah yang kita sembah, Allah yang kekal, dan Allah menghendaki agar pribadi-pribadi yang akan bersama-sama dengan Dia juga memiliki proyeksi kekekalan. Maka kita harus rohani, saudara. Rohani artinya kita menekankan hal-hal yang tidak bersifat materi, yang tidak bersifat duniawi. Dan ini memang perlu keputusan yang bulat, tekad yang kokoh, dan perjuangan yang tiada henti untuk bisa meluruhkan, merontokkan semua unsur-unsur materialistis di dalam diri kita dan semua unsur keduniawian. Tidak bisa tidak. Mau tidak mau. Berurusan dengan Tuhan, saudara harus rohani. Bicara mengenai kata rohani, banyak orang yang pikirannya telah terparkir dalam kebodohan sehingga bermental block. Terkungkung dalam ketidakberdayaan, dalam pengertian yang salah. Sebab menganggap yang bisa rohani itu hanya mereka yang menjadi pendeta atau aktivis gereja yang sering disebut sebagai rohaniwan. Itu sebenarnya menyesatkan, saudaraku. Istilah rohaniwan itu sudah menjadi istilah populer ya, umum, bahwa tokoh-tokoh agama biasa disebut rohaniwan. Itu bahasa etika dunia, saudara. Tapi itu menyesatkan pikiran kita. Sebab semua orang Kristen itu harus rohani. Tidak rohani, kamu tidak bisa berurusan dengan Tuhan. Dan jangan harap kamu masuk kerajaan surga nanti. Jadi yang menjadi rohaniwan itu adalah semua orang Kristen mestinya. Rohaniwan artinya orang-orang yang ada di lingkungan
manusia yang fokusnya itu Tuhan, yang fokusnya itu surga, yang tidak terikat materi dan keduniawian, saudara. Ya tentu saja hari ini kita melihat penipuan ya saudaraku dalam lingkungan rohaniwan. Jabatannya pendeta dan mendapat label rohaniwan, tapi belum tentu rohani. Belum tentu rohani. Jadi mulai sekarang ini Bapak Ibu, jangan tidak rohani. Rata-rata sebagian besar saudara atau hampir semua saudara merasa masih duniawi. Masih duniawi. Merasa masih duniawi. Belum rohani dan merasa tidak mungkin bisa rohani. Karena rohaniwan itu khusus untuk para pemimpin agama kalau kita itu pendeta dan aktivis. Ini bodoh, sesat kita. Yuk kita keluar dari kebodohan ini, saudara. Dengan tekad yang kokoh, niat yang bulat, saudara. Kita keluar dari keadaan kita yang selama ini kita merasa masih duniawi. Pertanyaannya kapan saudara tidak duniawi lagi? Sementara ujung jalan hidup saudara, saudara tidak tahu. Tadi Pak Timotius Tan terlambat hadir ya. Harus melepaskan jenazah. Siapa yang menguburkan Pak? Pak Jos. Pasti saudara membaca di berita seorang direktur dari perusahaan retail yang ditabrak truk. Ya betul. Truk tanah atau truk? Iya. Sedang olahraga dengan istri saudara. Tahun lalu juga seorang direktur dari perusahaan retail juga. Di bulan yang sama ya, Oktober. Yang sedang mengendara kendaraan lalu ada semacam tren ya, yang jatuh. Menimpa mobilnya. Meninggal. Kita tidak tahu hari esok kita itu apa yang akan terjadi, saudara. Kita tidak tahu. Ujung hidup kita itu kita tidak tahu. Jadi kita tidak boleh menunda menjadi rohani itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah, karenanya saya ada di sini berbicara kepada saudara. Seperti saya mengajak diri saya, memaksa diri saya dengan keras untuk keluar dari cara berpikir duniawi, dari cara hidup duniawi untuk memiliki kehidupan rohani. Tidak peduli saya pendeta atau bukan, pokoknya mesti rohani, saudara. Demikian pula saya mengajak saudara. Kalau kita tidak keras kepada diri kita sendiri, dunia yang akan keras terhadap kita. Dan tidak akan sanggup menghadapi pengaruh dunia ini, saudara. Saudara akan terus menjadi orang duniawi dan tidak pernah merasa rohani. Jadi kalau kita sekarang merasa tidak rohani itu apa masalahnya? Apa? Kalau saudara punya hutang kan tidak tenang tuh. Kecuali memang orang ndablek ya. Yang punya utang bisa tenang ya. Orang baik tidak nyaman punya hutang. Tidak nyaman. Ya kecuali memang dalam bisnis harus menggunakan uang bank dan plafon tertentu. Ya tidak bisa dihindari. Ini maksud saya hutang bukan hutang produksi ya saudara. Kita buat list kita hutang ke siapa saja ya. Kalau bisa kita selesaikan. Bahkan ada orang-orang yang
Lebih nyaman tidak punya hutang biar uang bank juga. Lebih nyaman. Nah saudara sekarang mesti bikin list apa sih yang membuat kita tidak rohani itu apa sih? Apa sih? Kesenangan-kesenangan dunia, kebiasaan, dosa atau apapun. Kenapa kita nggak selesaikan? Kuasa kegelapan membuat banyak orang itu tidak fokus. Dan nantilah, urusan nanti. Ini bahaya. Kita tidak tahu kapan ujung hidup kita. Jadi kalau sekarang saudara mendengar peringatan Tuhan ini, jangan diemberi. Ini saudara berurusan dengan Tuhan. Saya berdiri di sini dalam nama Tuhan. Tadi waktu nyanyi menyenangkanmu, maaf ya bukan mau pamer ya. Dalam hati saya berkata kepada Tuhan, kalau aku tidak mengasihi Engkau Tuhan, terkutuklah aku. Maksa. Sebab kalau tidak maksa, kita tidak pernah benar saudara. Kita punya daging, punya mata yang masih bisa terpengaruhi dunia ini. Kalau di tempat ini doa pagi, minggu lalu, saya bicara mengenai speed. Ya harus percepat speedmu. Banyak berdoa, ikut doa pagi, mendengarkan firman. Speedmu cepat. Iblis gak bisa grab saudara. Teman-temanmu gak bisa grab juga, udah gak bisa. Kongko-kongko di kafe ajak ngomong yang macam-macam udah gak bisa. Anda gak bisa dipengaruhi dunia lagi. Gak bisa digrab oleh kuasa gelap. Speed Anda harus Anda percepat dengan cara apa? Ya dengan cara mengisi firman Tuhan. Doa. Jangan nonton apa yang tidak perlu kita tonton. Jangan mendengar apa yang tidak perlu kita dengar. Memang jadi kurang normal kita. Normal is not enough. Normal itu enggak cukup. Enggak bisa. Normal is not enough. Harus fanatik. Jadi kita register apa sih yang membuat saya merasa kurang rohani? Dosa apa yang masih kulakukan? Kebiasaan apa yang masih kuperbuat? Bahkan setiap kata yang kita ucapkan, kita periksa. Ini membuat Tuhan nyaman tidak? Apalagi kalimat panjang. Tidak usah dengan orang lain. Dengan istri sendiri, hati-hati. Istri saya di belakang. Saya kira dia tahu bagaimana saya berubah. Bukan mau pamer diri juga. Nggak perlu nggak bicara. Kalau bicara apa gitu. Yang kira-kira mendistrak pikiran, udahlah, it's okay. Lupakan itu, lupakan. Nanti jadi sakit hati dan dendam bicara ini. Lupakan. Kumpul dengan orang-orang lalu mulai bicara hal-hal tertentu yang membicarakan orang lain, nama orang disebut. Saya berkata, bisa nggak ya kita nggak bicarakan ini? Bisa nggak kita mau bicarakan yang lain? Karena kita tidak mau kotor, saudara. Harus bersih. Apa yang membuat kita tidak bersih? Nah nanti di pengadilan baru kita lihat. Saya bicara begini, apakah benar ya? Ya Anda tidak lihat hidup saya tiap hari. Tapi kita akan lihat suatu hari di pengadilan. Dan itu pasti. Mati itu pasti. Jadi jangan tidak rohani. Hobi-hobi yang membuat saudara menghabiskan waktu, menghabiskan uang. Saudara lebih senang hobi itu daripada berdoa, membaca Alkitab, datang ke gereja. Tinggalkan, saudara. Dunia ini makin tidak jelas. Jangan nunggu anak gunung Krakatau meletus, perang, chaos, krisis ekonomi yang berat. Mau Anda punya uang, tapi banyak orang gak bisa makan loh. Orang kalau perutnya lapar tuh gila loh, paham saudara?
Dia bisa masuk apartemen, bisa bunuh satpam, dia naik ke rumah-rumah. Paham nggak saudara? Kita tidak mengharapkan itu, tapi we don't know about tomorrow. We don't know at all about tomorrow. Bukan nakut-nakuti lah kalau saya tidak bicara begini. Siapa? Ketegangan antara Rusia dan Barat ini tidak berhenti. Rusia terus terang memberikan referendum kepada beberapa negara yang tadi wilayah Ukraina untuk merdeka. Itu kan nyakitin Ukraina, menempeleng negara-negara Barat yang katanya menghargai hak asasi. Apakah negara Barat benar-benar menghargai hak asasi? Ini kan repot, saudara. Sementara baru berita terakhir Korea menantang Amerika. Menantang. Kecil tapi tengil. Ya dia punya bom atom yang bisa menjangkau kota-kota besar Amerika. Rusia nggak sampai belasan menit menjangkau London. Habis London rata dengan tanah. Untuk sekian puluh atau setahun nggak bisa ditempatin. Saya tidak menakuti saudara. Bisa saja rudal meluncur, dikacaukan pusing langsung ke Monas. Jangan khawatir di kebun jeruk, Anda kebagian. Jangan anggap enteng yang saya katakan ini. Saya bicara dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak berubah, percuma loh kita sewa gedung ini, Pak. Percuma kita lelah-lelah begini. Benar. Sekarang kita punya 2 lantai lagi untuk sekolah minggu. Dibuat sebaik-baiknya, seluas-luasnya. Sudah beli alat mainan nggak Pak Jonas? Sudah. Saya sudah minta supaya dibuat playing ground yang bagus. Karena anak-anak kita itu aset kekekalan juga. Saya sudah berkali-kali kemukakan anggaran untuk anak-anak harus unlimited. Mereka itu masih 100 atau 90. Kalau bapak ibu kan tinggal 30. Jadi kalau memenangkan jiwa 3,5 itu, yang 3 anak-anak, yang setengah orang tua. Kenapa? Ya umurnya tinggal sepotong. Apalagi ke depan tuh dunia tambah jahat, Pak. Kita yang tua ini sudah melewati dunia yang tidak sejahat hari ini. Lebih gampanglah diarahkan. Walaupun tidak semua. Tidak semua gampang. Tapi anak-anak ke depan akan lebih sulit. Anak umur 13-14 tahun, itu kalau sudah gila gadget, susah diubah. Dia mendapat informasi macam-macam, saudara. Dunia ini entah gimana jadi begini ya, pusingnya. Dulu wanita umur 16-17 tahun baru menstruasi. Sekarang kelas 3 SD udah menstruasi. Pusing juga. Apa nih, jadi apa dunia kita? Jadi SMP sudah hamil. Yang menghamili teman SMP-nya. Dunia ini sudah luar biasa jahatnya loh. Bisa adik kelas menghamili kakak kelas. Nggak ngerti. Nah, kembali soal playing ground. Anak-anak kita harus kita didik. Sekolah minggu harus baik. Tetapi orang tua dulu yang benar. Kalau orang tua benar itu anak-anak ikut. Warisan yang kita bisa berikan yang bernilai lebih dari harta, uang, pendidikan atau apapun. Saudara, iya. Ayo kita jadi rohani, amin. Aminnya kok nggak yakin saya. Amin. Amin. Mau kapan lagi saudaraku? Ayo sekarang. Jangan santai. Percepat. Nah kalau doa pagi kemarin di sini. Saudara kalau saya doa pagi itu khotbahnya itu kan nggak pernah persiapan.
Ya apa yang Tuhan mau beri itu yang saya sampaikan. Doa pagi di sini jam 5 pagi hari Sabtu. Saudara hadirlah. Ya, beda onsite dengan online itu beda. Nah di sini sebelum firman Tuhan saya sampaikan, loh kok muncul loh di pikiran saya gambaran sungai luas, sungai luas, tenang, tapi banyak buaya. Tapi semakin ke satu arah itu makin cepat arusnya. Oh ternyata ujungnya jeram. Saya nggak kepikir mikirin jeram lagi doa kan nggak mungkin. Saudara. Mana muncul ada jeram di otak saya lagi berdoa. Menit-menit terakhir sebelum amin. Oh ada pesan Tuhan itu. Saya tidak mengatakan itu penglihatan ya saudara. Tapi muncul di pikiran. Gambaran itu set itu. Nah ternyata pesan Tuhan. Kita itu mestinya berenang secepat-cepatnya. Banyak buaya. Jangan tenang, aman. Harus secepat-cepatnya sampai arus itu. Anda sampai ke arus yang membawa lebih cepat. Dan terus sampai ke jeram. Cus. Dan terus meluncur. Sebab buaya tidak ada di tempat di mana arus cepat. Dan saya baru tahu dari Pak Frans atau kemarin tuh ngomong. Ya memang buaya nggak ada di arus cepat. Saya nggak tahu karena saya bukan pawang buaya. Dan saya nggak ada urusan dengan buaya, ya. Entah buaya sungai maupun buaya darat. Oh begitu ya, rupanya buaya tidak ada di arus cepat. Oh begitu. Nah di dalam bayangan saya itu begitu muncul itu. Saudara jangan nyaman-nyaman. Dunia ini kelihatan nyaman. Ini banyak buaya. Kuasa kegelapan itu menarik sebanyak mungkin orang untuk masuk dalam kegelapan. Jahatnya tidak bisa Anda duga. Jahat dan bengis. Di lain pihak Allah itu kasih dan kasihnya juga tidak terduga saudara. Ayo kita register lagi apa yang membuat Anda tidak rohani sebenarnya. Dan serius kita mau jadi rohani. Ya kita tidak berkata di depan orang, aku sudah rohani loh. Enggak. Tapi saudara bisa menilai diri sendiri. Kalau saudara datang ke hadapan Tuhan, ya doa pagi itu doa bersama. Dan Bapak ingin ada komunitas bersama di hadapannya. Tapi juga ada doa pribadi di mana masing-masing individu menghadap Tuhan. Nah saat seperti itu tidak mungkin Tuhan tidak memberitahu kalau ada hal-hal yang masih bercela di dalam diri kita. Tidak mungkin Tuhan tidak memberitahu kalau kita serius memperkarakannya di hadapan Tuhan. Beberapa kali loh orang tanya saya, entah di Abam, entah langsung sejak dulu. Pak kalau orang tiba-tiba mati ada dosa, masih ada dosa gimana Pak? Nah itu mungkin saudara juga pernah punya pertanyaan itu. Dulu di kantor pendeta, Badan Pekerja Daerah DKI, waktu itu saya masuk kantornya masih ada di Petamburan, di mana saya menjadi salah satu dosen dan pimpinan di situ. Saya masuk di kantor itu, lalu mereka kantor beberapa pendeta dan staf berkata, lah ini, nih dosen kita tanya, Pak ayo jawab. Ada orang Kristen yang naik pesawat terbang, lalu masih ada dua kecil, ada dua dosa kecil. Pesawatnya meledak di atas. Loh, masuk surga atau masuk neraka? Saya jawab begini, pertanyaannya salah. Pertanyaannya salah. Ya maksudnya naik pesawat masih ada dua dosa kecil meledak. Masuk surga atau masuk neraka? Di luar sepengetahuan orang Kristen itu. Saya jawab, pertanyaannya salah. Loh maksudnya Pak? Tuhan tidak mungkin memanggil orang yang dikasihinya pada waktu tidak siap. Amin.
Loh, aminnya saudara masih tanya maksudnya apa ya? Maksudnya begini saudara. Kalau memang saudara itu anak Allah yang rohani, yang menyenangkan Tuhan. Itu kematianmu dipersiapkan Tuhan. Segala hal mendatangkan kebaikan itu artinya dari perkara-perkara sederhana dan kecil Allah itu merawat kita. Kalau dasarnya memang tidak rohani, ya mau mati aja situ. Amin. Loh kok aminnya jadi nggak berani? Saudara, paham ya? Halo? Jadi Tuhan tidak mungkin tidak memberitahu kalau saudara memperkarakan ini. Tuhan, aku mau hidup berkenan di hadapan-Mu. Tidak mungkin Tuhan tidak memberitahu. Lagu yang tadi dinyanyikan itu ya. Itu saya muncul pagi hari. Dan lagunya itu sekarang hanya beberapa menit. Mungkin 15 atau 20 menit. Sebelum doa pagi Pak. Makanya referennya tidak ada saya ambil dari lagu lain. Karangan saya juga, bukan lagu orang. Pokoknya saya mengingini sesuatu. Sesuatu itu bukan sesuatu yang salah ya. Yang saya minta untuk kepentingan pekerjaan Tuhan sebenarnya. Nah, Tuhan itu bicara pagi itu waktu saya baru bangun. Memikirkan hal itu dari malamnya, dari sebelumnya. Ada suara begini. Kamu mau memperdaya aku. Jadi permintaan saya itu memang untuk pekerjaan Tuhan. Tapi saya ada agenda pribadi juga. Orang tidak tahu mungkin, tapi saya tahu. Ketika Tuhan berkata kamu mau memperdaya aku. Saya tahu. Iya ya. Kalau permintaan ini dikabulkan memang pekerjaan Tuhan juga didukung. Tapi ada agenda pribadi saya di situ. Sekecil apapun ada. Aduh Tuhan, aku minta ampun. Mau doa pagi ya, aku minta ampun Tuhan. Baru saya ngarang lagu itu. Kan saya bangun jam 4. Siap-siap. Jadi kurang 15-20 menit. Saya duduk di depan monitor baru muncul lagu ini. Ampuni aku Tuhan, aku tidak minta ini. Walaupun ini untuk pekerjaanmu, aku tidak minta lagi. Hanya itu yang saya karang. Referennya belum ada. Padahal sudah saya mau nyanyikan. Saya ambil saja lagu menyenangkanmu. Itu lagu mestinya yang itu. Lagu itu yang kalimatnya. Apa? Bukan. Lagu ini. Setiap. Saya juga itu saya tadi ya. Menyenangkanmu. Ku hanya ingin mengasihimu. Tuhan beritahu, nih kamu masih bengkok nih Ras. Kamu minta ini memang untuk kegiatan pelayanan. Tapi kau masih punya agenda pribadi di balik permintaan itu. Karena kita mau benar saudara, bukan gak mau benar. Kita mau benar. Kita bukan mau pura-pura benar, mau benar-benar benar. Benar-benar mau tidak bercela. Sampai kita ini kadang-kadang seperti menjebak Tuhan. Tuhan aku berjanji untuk hidup suci. Tak bercacat, tak bercela, tidak mencintai dunia. Lalu tolonglah aku. Karena kita tidak mungkin bisa hidup suci, tak bercacat, tak bercela. Nggak mungkin. Aku berjanji, aku bersumpah Tuhan. Waduh. Bisa mati kita nih. Tapi di balik itu lalu tolonglah aku Tuhan. Dan Tuhan tahu kita serius. Dan Tuhan tahu kita nggak sanggup. Tapi kita mau. Tuhan pasti beritahu. Apa salah kita? Apa yang membuat kita tidak rohani? Ikatan-ikatan apa yang masih ada dalam diri kita? Jangan sampai saudara meninggal masa ada ikatan dunia. Kesenangan-kesenangan dunia. Hidup yang tidak bersih. Dendam, kebencian, dan lain sebagainya. Harus bersih. Jangan berkata, aku tak sanggup Tuhan. Aku tidak bisa yang begini nih. Ya.
Kalau kamu sudah bilang tidak bisa, ya tidak bisa. Mental block namanya. Tuhan tidak bisa tolong saudara kalau saudara tidak menolong diri saudara sendiri. Saya tahu enggak ibu-ibu yang lemah, yang penakut. Begitu anaknya terancam, jadi pendekar dia. Mengerti? Apapun dia lakukan demi anak. Setuju? Halo? Amin? Iyalah. Ya tinggal interest saudara seberapa. Untuk anak gak takut mati. Untuk anak bisa berbuat apa saja. Kan di dalam beberapa kisah telah terbukti di tengah-tengah perang. Ada anak yang dalam pelukan ibunya. Anaknya masih hidup, ibunya sudah mati. Berani. Nah seberapa saudara nekat untuk menjadi bersih, menjadi tidak bercacat, tidak bercelah di hadapan Tuhan. Seberapa interest saudara. Kalau interestmu ke dunia dengan segala kesenangannya, ya enggak bisa. Enggak mungkin jadi rohani saudara. Dan orang yang tidak rohani itu, tidak mungkin bisa menyenangkan Tuhan. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Dia pasti hanya menyenangkan diri sendiri. Yang itu dianggap sebagai standar kewajaran. Orang yang tidak rohani tidak mungkin dia melayani Tuhan dengan baik demi keselamatan orang lain. Saya baru-baru ini terus bicara di kampus ya, di pertemuan Civitas Akademika. Sekolah teologi itu tidak selalu membuat orang benar. Sebaliknya malah membuat orang jadi rusak. Pengetahuan tentang Tuhan itu tidak membuat seseorang jadi baik. Dulu saya sudah mulai curiga dulu. Tapi saya tidak yakin. Sekarang saya yakin dan membuktikan. Yang pertama yang jadi objek penelitian itu diri saya sendiri. Kurang pintar apa saya berteologi. Setiap stratum itu 4 tahun saya. S1, S2, S3. Dan di sekolah-sekolah yang baik di Indonesia. Bukan di sekolah yang 2 ruko gitu. Sekolah yang accredited, saudara. Dan saya punya prestasi bukan cum laude, summa cum laude. Di atas magma. Dan dosen-dosennya juga sebagian orang luar negeri yang nggak bisa dibayar. Tapi apakah saya jadi benar? Enggak. Sombong iya. Bengis masih. Saya mulai mengerti. Perjumpaan dengan Tuhan itu yang menentukan orang jadi rohani. Di dalam perjumpaan itulah Tuhan membantu kita merajut kesucian. Hal-hal apa yang Tuhan tidak nyaman dalam hidup kita. Apalagi yang bisa melukai dia. Tuhan beri tahu, Tuhan tunjukkan itu. Ya bagaimana kita bisa rohani? Mencabut saja, maksud saya, tahu saja apa? Tahu saja tidak. Bagaimana mencabut? Tahu saja tidak. Apalagi mencabut. Tapi kalau kita ada perjumpaan dengan Tuhan, saudaraku, Tuhan memberitahu yang ini. Kau masih punya agenda pribadi, oke? Kamu lakukan ini memang untuk pekerjaanku, tapi kau punya agenda itu. Kau mau memperdaya aku. Ampuni saya Tuhan. Nah, pagi itu langsung saya tulis lagu ini. Oh, hati saya hancur, saudara. Saudara harus optimis. Dari optimis ini saudara harus punya ambisi sebesar-besarnya untuk jadi rohani. Apa yang membuat Anda tidak rohani? Minta Tuhan tunjukkan. Bereskan. Pasti bisa. Tuhan akan tunjukkan dan membantu Anda mencabutnya. Karena Allah punya tujuan bagi setiap kita. Allah yang kekal, yang maha baik. Menyediakan berkat abadi bagi kita. Kerajaannya. Kalau saudara sudah merasa asing dengan kata kerajaannya, kerajaan surga.
itu alamat saudara akan terhilang dan tidak pernah masuk ke situ. Itu harus menjadi satu-satunya dunia kita. Ada kalimat yang saya tulis dalam bahasa Inggris begini. Saya cantumkan di sini. God not only creates something for a purpose. God also provides the potential to fulfill that purpose. Allah bukan hanya menciptakan suatu untuk tujuan. Tapi Tuhan juga menyediakan potensi untuk memenuhi maksud itu. God not only creates something for a purpose. God also provides the potential to fulfill that purpose. Tuhan kasih potensi. Anda meraih tidak. Sebab keselamatan itu punya dimensi, saudara. Anugerah itu punya dimensi. Orang hanya mengenal satu dimensi. Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita, sudah selamat. Salah loh. Anugerah itu punya dimensi, punya ruangan, punya kisi-kisi. Selain Allah, maksudnya Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita, membenarkan kita. Ada kisi atau ruangan lain. Ada dimensi lain apa? Roh Kudus yang menuntun. Maka berurusanlah dengan Roh Kudus. Ada firman yang mencerdaskan rohani kita. Berurusanlah dengan firman. Ada penggarapan Allah lewat segala sesuatu. Telitilah melihat peristiwa-peristiwa hidup yang di dalamnya Allah mau mengubah kita. Nah, banyak orang merasa sudah percaya Yesus selamat. Anda tidak pernah berurusan dengan Roh Kudus. Tidak pernah punya jam doa pribadi. Tidak tekun membaca Alkitab. Tadi sudah saya katakan, percepat speedmu. Supaya akselerasinya lebih cepat. Tidak teliti melihat setiap peristiwa hidup yang di dalamnya Tuhan mau menyempurnakan kita. Masalah sedikit ngomel, masalah sedikit bersungut-sungut, murmurs, apa itu? Ngomel. Aduh, saudara. Yuk kita berubah. Amin. Supaya gak sia-sia kita sewa gedung ini. Banyak para hamba Tuhan volunteer. Kalaupun full timer tidak seimbang dengan kelelahannya. Lalu kalau jemaat yang dilayani akhirnya tidak rohani, wah, untuk apa kita di sini? Saya gembala senior di sini, saudara. Tapi jangan coba-coba kirim uang ke saya. Bukan karena uang saya berdiri di sini. Saya mau finishing well hidup saya. Dan ini serius, saudaraku. Serius. Dan saya mengajak saudara serius. Jadi rohani. Karenanya pesan Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan pada kesempatan ini. Itu di 1 Petrus 1 ayat 13. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Saudara terima atau tidak saya sampaikan pesan ini. Jangan berharap kebahagiaan apapun dari dunia. Tapi saudara masih bisa bahagia hidup. Tanpa menggantungkan kebahagiaanmu kepada materi, kedudukan, kehormatan manusia atau yang lain. Taruh pengharapanmu seluruhnya. Kebahagiaanku hanya Tuhan. Nyaman amanku hanya di dalam kerajaannya. Baru bisa rohani, saudara. Termasuk saya. Kalau tidak begini, tidak bisa. Saya punya potensi, saudaraku, untuk punya uang, menggelapkan uang dan melakukan segala hal. Tapi aku memilih untuk menyenangkan Tuhan. Saudara harus berubah. Kalau saudara tidak mau mengubah diri saudara,
Tuhan tidak bisa mengubah. Saudara mengalir saja. Tidak bisa mengalir. Anda harus membawa diri berenang ke arah di mana akan dibawa ke arus. Arusnya Tuhan maksudnya. Bukan arus dunia. Kalau hanya mengalir, Anda akan dibawa ke arah yang berbeda. Bayangkan ya saudara, bayangkan. Kalau nanti di kekekalan saudara, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Saudara tidak bisa menarik waktu dan pulang kembali ke bumi ini. Sekaranglah saatnya saudara berjuang untuk menjadi rohani. Dan Tuhan berkata, aku kenal kamu. Masuklah dalam kerajaanku. Suara seperti ini hampir tidak terdengar di luar sana. Jadi aneh gitu loh. Kalau bicara langit baru, bumi baru kok aneh gitu loh. Bahkan jadi ledekan gitu. Saya tahu, jadi ledekan. Yang ledek itu bukan orang non-Kristen. Orang Kristen bahkan pendeta. Langit baru, bumi baru. Ngancam tuh. Udah gak bisa ngomong saudara. Buat A salah, buat B salah, buat C salah. Diem salah, ngomong salah. Ya sudahlah. Kita bicara saja kepada orang yang masih mau mendengar. Dan saya percaya saudara masih mau mendengar. Beri tepuk tangan. Saya mau bicara dengan cara apa lagi saudara. Ini sudah banyak yang vulgar ya. Seperti soal duit tadi itu. Saya nggak digaji berdiri di sini saudara. Uang ditangani oleh mereka beliau-beliau. Bahkan saya sering berkata, udah nggak usah lapor-lapor ke saya lah gitu. Tapi mereka masih, Pak ini Pak, saldonya sekian Pak, kami dukung STTE, kami dukung untuk pekerjaan Tuhan di daerah Pak. Oke, puji Tuhan. Jangan coba-coba transfer ke rekening saya. Untuk pekerjaan Tuhan sudah cukup dan ini serius. Masa ada yang begitu Pak? Ada, saya. Dan serius kita mau bebenah diri saudara. Karena ada orang bilang Allah di belakang kita nggak tahu dia buat apa. Ya, ini ada manusianya. Juga di tempat lain kita mau finishing well. Kita nggak mau masuk neraka, kita tidak mau nggak dikenal Tuhan. Jangan sombong, amin. Jangan sombong, amin. Jangan sombong. Ini waktunya kita bebenah diri, saudara. Banyak kesalahan yang telah kita lakukan di masa lalu. Melewati tahun-tahun di mana kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sekarang kita mau berubah. Dan di sini tempatnya GSKI Kebon Jeruk. Yang ini tepuk tangan sebagian ragu-ragu loh. Saya berasa ini. GSKI Kebon Jeruk, tepuk tangan. Saudara dukung pekerjaan Tuhan di sini. Saudara dukung keuangannya. Saudara tidak akan menjadi miskin. Anda malah diberkati. Dukung, tanya Pak Jonas, tanya Pak Timotius Tan. Nomor rekeningnya berapa Pak? Dukung. Karena Pak Timotius Tan ini peduli sekali dengan pekerjaan Tuhan di daerah. Saya bisa mempercayakan keuangan gereja ini di tangan mereka. Dan mereka betul-betul menggunakan itu untuk kepentingan Tuhan. Tepuk tangan boleh. Kalau dulu semua disetor di pusat Pak Eras bisa bikin apa saja. Oke, sekarang yuk kelola masing-masing. Dan saya tidak touch sama sekali. Buktikan. Saya cuma ingin mengajak saudara pulang ke surga. Udah itu aja deh, amin.